Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini, Kamis 8 Agustus 2024, yaitu dari Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Alai mareak tonga borngini martangi yang masih Paulus doho si Silas mamuji debata dipatangi-tangi akka natar hurungi. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Ada seorang bernama William Ades dari Inggris sekitar tahun 1780. Saat dia menjalani hukuman penjara, dia merancang sikat gigi yang bisa dipakai untuk setiap orang, dan itu sangat berguna hingga saat ini. Dari situ kita bisa melihat bahwa penjara sekalipun tidak membelenggu pemikirannya, namun dia tetap kreatif, berpikir positif, menciptakan hal yang positif yang berguna untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Demikian juga Paulus saat di penjara di masa tuanya, tidak membelenggu hati dan pikirannya. Walaupun dia di penjara, dia tetap memuji Tuhan. Paulus tetap bersemangat memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Ketidaknyamanan tidak melemahkan imannya untuk memuji Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Dan bahkan dikatakan dalam firman ini kira-kira tengah malam, di mana saat orang sesungguhnya sudah tidur nyenyak, tetapi mereka, Paulus dan Silas, dalam penjara berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Paulus menunjukkan kepada kita semua bahwa belenggu maupun penjara tidak dapat membungkam atau menghalang-halangi pelayanan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali belenggu dosa ataupun masalah yang mengikat kehidupan kita. Bahkan hidup kita seperti terpenjara, sehingga kita merasa bahwa kita tidak sanggup lagi untuk berbuat apa-apa. Pengharapan hilang, ditelan oleh keadaan maupun kondisi yang kita alami pribadi lepas pribadi. Mungkin pekerjaan yang tidak menentu penghasilannya, atau orang-orang di sekeliling kita membenci kita, keuangan yang selalu berkekurangan, rumah tangga maupun keluarga mungkin selalu bermasalah. Teman sepelayanan juga mungkin bertentangan dengan kita, atau teman sekerja kita juga bertentangan dengan kita. Celaka menimpa keluarga seperti apa yang terjadi dalam satu keluarga yang baru-baru ini viral di daerah Lubuk Pakam. Mereka terseret kereta api kurang lebih 30 meter, 30 kilometer mungkin. 4 anak, 1 suami meninggal dan istri sekarat. Tinggal anak paling kecil yang sedang di rumah tidak serta ikut dengan keluarganya, sehingga dia tidak diterpa oleh celaka maut itu. Tentu kalau ini adalah kita, pastilah kita terpuruk sekali. Pastilah kita layaknya terpenjara dalam hidup ini. Terbelenggu, berat penderitaan itu membelenggu kita. Tapi melalui apa yang disaksikan, firman yang kita dengar pada hari ini, seberapa berat pun penderitaan membelenggu kita, tetaplah setia, memuji, dan berdoa kepada Tuhan. Rasul Paulus yang terbelenggu dalam penjara tetap memanjatkan doa dan pujian. Dan hal itu didengar, disaksikan oleh semua orang yang sedang dalam hukuman, semua orang yang ada dalam penjara. Dan mujizat Tuhan nyatakan dengan adanya gempa bumi.
Dan saat itu ada banyak orang yang menjadi percaya, bahkan penjaga penjara pun menjadi percaya oleh karena Paulus yang tetap setia dalam hukuman dan tetap memuji Tuhan. Penjara tidak membuat Paulus dan Silas bersedih, muram, menangis, putus asa, stres, ataupun depresi. Bisa saja dia kecewa, dia protes, bersungut-sungut kepada Tuhan, seperti ketika bangsa Israel berada di padang gurun untuk menuju ke tanah perjanjian. Banyak dari mereka yang bersungut-sungut oleh karena keadaan yang mereka alami. Terkadang mereka lapar, kepanasan, kehausan, atau kedinginan. Sebagian dari bangsa Israel itu bersungut-sungut dan tidak dapat masuk ke dalam tanah perjanjian. Tapi Paulus tidak demikian. Dia tetap berpikir positif dan sukacita di dalam Tuhan, memuji Dia walaupun kondisi itu sangat berat sesungguhnya di masa tuanya. Sesungguhnya ketika kita berpikiran negatif, menggerutu, mengomel, mengeluh, bersungut-sungut, maka sesungguhnya kita sedang melepaskan berkat yang sebenarnya sudah menjadi bagian kita. Oleh karena itu, melalui firman ini, marilah kita senantiasa berpikir positif dalam keadaan seburuk apapun yang kita alami. Apapun penderitaan yang membelenggu kita saat ini atau masa lalu yang membelenggu kita saat ini, setialah memuji Tuhan dan berdoa kepadanya agar kita dimampukan menghadapi setiap persoalan dan tetap bergerak, tetap berbuat, bekerja sampai akhir hayat hidup kita, melakukan hal-hal yang berguna dan menyelamatkan orang lain untuk percaya kepada Yesus Kristus dengan perbuatan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Kau perdengarkan kepada kami. Sungguh indah firman yang Kau taburkan pada kami pada hari ini. Engkau mengingatkan kami agar kami tetap setia memuji Engkau walau terbelenggu oleh karena penderitaan, oleh karena dosa, rasa bersalah, dan juga hidup yang mengalami keterpurukan oleh karena banyaknya kegagalan atau celaka yang menempa kehidupan kami. Kami percaya Engkau selalu ada menyertai kami Tuhan. Kami percaya Engkau selalu memberikan kekuatan bagi kami. Tetapi kami lupa untuk memohon dalam doa kami dan memuji-muji Engkau sehingga kami hanya bersungut-sungut, kami hanya bersedih, kami hanya menangis dalam kehidupan ini, sehingga kami tidak dapat melihat bahwa sesungguhnya Engkau sudah membukakan jalan keluar. Pintu penjara itu sudah Engkau bukakan bagi kami, agar kami boleh bebas dari belenggu itu. Engkau Tuhan yang menyertai jemaat-Mu, memberkati jemaat-Mu dalam kehidupannya, pekerjaannya, studinya. Dalam satu hari ini, biarlah mereka tetap memuji-muji Engkau dan berdoa, memohon segala hal yang dapat mereka sampaikan dalam doa. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.